Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada bagian kelima. Pada bagian ini saya akan mengulas tentang topik yang masih berhubungan dengan bagian sebelumnya, yaitu bagian keempat, tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jika saudara belum menonton pada bagian keempat, silakan ditonton. Di sana dikatakan, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan di hadapan orang banyak, lalu murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa maksud perumpamaan tersebut? Dengan perkataan lain, murid-murid Yesus bertanya karena mereka belum paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Lalu dalam ayat 11, Yesus menjawab, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan, tanah yang berbatu-batu merupakan tanah yang dangkal, tipis dan berkerikil di bawahnya. Hal ini menggambarkan orang-orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka akan murtad atau lari dari Tuhan. Ingat, sewaktu Alkitab menggunakan terminologi ini, yang dimaksudkan adalah keselamatan. Yesus menyampaikan perumpamaan tersebut untuk mempermudah orang-orang memahami firman Tuhan untuk tujuan keselamatan. Dalam ayat ke-13, Yesus berbicara tentang cara-cara orang Kristen dalam menanggapi firman Tuhan. Ada yang menerima dengan sukacita, artinya mereka diselamatkan, namun mereka tidak memiliki akar yang kuat. Mereka hanya percaya untuk sesaat lamanya, dan dalam masa percobaan mereka murtad atau lari dari firman itu sendiri. Dan itulah yang terjadi saat ini. Ada banyak orang Kristen yang lari dari Yesus saat kesulitan datang dalam hidupnya. Dan saat percobaan memukul, mereka justru lari kepada hal-hal yang bisa cepat menolong mereka. Mereka mengingkari perjanjian untuk tetap hidup dalam Tuhan. Dan bahkan ada yang menyalahkan benih tersebut, yaitu firman Tuhan tersebut. Ingat, firman Tuhan itu adalah sempurna. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dengan demikian, benih itu tidak memiliki kekurangan, apalagi kesalahan. Yang salah adalah bagaimana cara Anda menerima dan menggunakan dalam kehidupan sehingga diterpa oleh masalah-masalah hidup. Firman Tuhan itu dapat menghasilkan panen rohani, vitalitas, kemenangan, kuasa dan daya tahan dalam kehidupan saudara. Namun, ada banyak pula orang Kristen beranggapan bahwa firman Tuhan itu tidaklah terlalu penting untuk dibaca, pelajari, karena alasan sudah ada pelayan Tuhan yang akan menyampaikan itu setiap minggu di gereja. Ingat, sekali lagi saya sampaikan bahwa firman itu adalah kebutuhan rohani orang Kristen, makanan rohani orang percaya. Bayangkan jika makanan jasmani saudara atau tubuh saudara tidak terpenuhi, atau hanya dipenuhi sekali dalam seminggu. Apa yang akan terjadi? Mungkin saudara akan kelaparan, yang akan memungkinkan saudara sakit. Nah, jika saudara mempunyai riwayat penyakit tertentu, itu dapat berakibat fatal dan akhirnya meninggal. Demikian juga halnya dengan kebutuhan rohani saudara. Jika saudara hanya memenuhi dalam sekali seminggu saat gereja saja, atau menerima firman Tuhan hanya sekali seminggu dari pendeta, saya yakin perlahan-lahan kerohanian saudara juga akan sakit. Apalagi jika saudara memiliki riwayat penyakit rohani, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk dan masih hidup secara kedagingan dan keduniawian, maka kerohanian saudara juga cepat atau lambat akan mati. Jika itu sudah terjadi, maka binasalah orang-orang yang telah mati secara rohani. Sekarang saya akan memberitahukan kepada saudara bagaimana cara mengetahui bahwa saudara telah mengabaikan firman Tuhan.
Saya katakan, salah satu caranya ialah ketika saudara mengalami percobaan dan justru ingin lari dari Tuhan. Ketika penderitaan menimpa saudara justru mundur, ketahuilah bahwa Tuhan izinkan saudara mengalami penderitaan tersebut untuk menunjukkan apakah saudara kuat secara rohani. Perhatikan, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan penderitaan supaya Tuhan dapat mengukur kerohanian saudara. Tuhan sudah mengetahui apa yang akan saudara lakukan dalam menghadapi setiap persoalan tersebut. Tetapi ujian tersebut dimaksudkan demi kebaikan saudara. Apakah kata amin yang saudara ucapkan setiap hari Minggu di gereja kenyataannya sama seperti saat saudara mengalami penderitaan dalam hidup tersebut? Itulah maksud Tuhan yang sebenarnya. Sekarang saya akan coba analogikan hubungan manusia dengan Tuhan dengan sebuah ikatan pernikahan. Ini sama halnya dengan percobaan-percobaan yang dialami oleh sebuah pernikahan. Ikatan pernikahan saudara tidak dapat diuji pada saat saudara berbulan madu. Itu terlalu dini. Perlu waktu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Ikatan pernikahan seseorang akan kelihatan ketika dalam pernikahan tersebut ada yang tidak beres dan tidak sedang baik-baik saja. Dan ketika saudara berpikir telah menikah dengan pribadi yang salah, atau ketika istri melihat suami hanya menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya hanya untuk sesaat saja. Dan demikian juga sebaliknya. Tetapi kekuatan ikatan pernikahan seseorang ditentukan saat pernikahan tersebut masuk dalam ujian. Demikian pula pernikahan orang-orang Kristen dengan Yesus Kristus. Kualitas iman seseorang tidak bisa dinilai ketika orang tersebut baru diselamatkan atau ketika hidupnya sedang baik-baik saja. Tetapi kualitas iman saudara akan ditentukan setelah saudara memulai masuk dalam ujian-ujian hidup melalui kesulitan dan penderitaan tersebut. Apakah saudara lari dari firman Tuhan atau bertahan dan tetap andalkan Tuhan karena sadar bahwa semua itu adalah ujian untuk kenaikan kelas? Disinilah kualitas iman saudara diuji. Untuk itu, mari tetap andalkan Tuhan dan jadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama dalam hidup kerohanian saudara. Kebutuhan antara rohani dan jasmani harus seimbang, karena rohani tanpa jasmani pun adalah sia-sia, dan jasmani tanpa rohani adalah binasa. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saya berharap dan berdoa kiranya renungan-renungan yang saya sampaikan bermanfaat dalam kehidupan saudara atau dalam pertumbuhan iman saudara, agar kita tetap menjadi yang terpilih di antara banyak yang dipanggil. Tetaplah setia dan tekun di dalam Yesus Kristus sampai hari Tuhan tiba. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai saudara. Shalom.